الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kebahagiaan yang bisa melebihi saat ini kita alami bersama. Allah telah berkenan memulihkan, mengembalikan suasana ibadah di bulan suci Ramadan ini, beda dengan 2 tahun yang lalu. Tentunya kerinduan yang terpendam 2 tahun ini insya Allah akan kita tingkatkan di memasuki pertengahan bulan suci Ramadan ini dengan lebih maksimal, ya. Maksimal siam kita di siang hari, qiyam kita di malam hari, dan tilawah kita di manapun kita berada dan kapanpun kita berada. Jadi qiyam kita di malam, siam kita di siang, tapi tilawah tidak mengenal waktu, kapan saja maksimal. Karena kita yakin bahwa siam dan qiyam serta tilawah kita itu yang kita harapkan nanti di akhirat untuk menolong dan membantu kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indahnya kalau kita bisa menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Ya, berat memang. Kadang-kadang kita hampir tidak mampu. Tapi kalau kita kembali kepada rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini mengandung arti yang sangat luas dan dalam. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan keamanan kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada kita semua selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberikan pemenuhan harapan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sikap kita ini kita kedepankan dan kita utamakan, sehingga kita menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengembalikan bahwa apa yang terjadi itu pasti di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para rasul dan anbiya, itulah yang paling menonjol yang kita lihat, kita baca, kita dengar kisah-kisah para anbiya dan rasul dan ulama-ulama, wali-waliullah. Kalau beliau belum mendapati masalah yang berat, masalah yang kelihatan sulit, pertama dan utama yang diberikan sikap itu adalah sikap bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan bahwa semua yang terjadi ini dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita langsung mengembalikan, para anbiya dan para rasul itu mengembalikan bahwa betul ini sudah tertulis azali oleh kolam yang terjadi sejak dahulu kala. Nah, kita ini sebagai umat Rasulullah, sebagai umat akhir zaman, problem dan masalah kita ini luar biasa. Masalah kita tidak ringan, ya, tidak ringan. Apa yang terjadi kondisi saat ini,
apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di keluarga kita, apa yang terjadi di masyarakat kita, di negara kita. Ini kalau kita tidak senantiasa mengembalikan seluruh problematika kepada Allah Subhanahu wa taala, ya keruwetan-keruwetan itu akan bertambah dan malah akan membengkak dan tidak akan terpikulkan oleh kita. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sikap yang harus kita tempuh bagaimana kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para rasul dan anbiya itu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana? Masya Allah. Kepasrahan beliau, hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang akhirnya terjadi? Masya Allah. Rasulullah Musa alaihissalam, kondisi yang mencekam, yang menurut akal pikiran sudah tidak ada jalan lain, kiri kanan pasukan Fir'aun mengejarnya, belakang barisan musuh mendekatinya, depan lautan. Tapi karena kepasrahan dan pengembalian masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, apa yang terjadi? Terbaliklah rencana makar yang sangat besar itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menurut pikiran manusia, menurut akalnya orang Quraisy pada waktu itu, Muhammad pasti selesai, dakwah akan berhenti. Dikirimlah pilihan-pilihan dari pemuda-pemuda yang hebat pada waktu itu dengan persenjataan yang sangat canggih, mengurung rumah Rasulullah, bukan mencari lagi, bukan menyelidiki lagi, bukan mencari informasi lagi, bukan, sudah eksekusi di rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengambil alih problematika itu. Dikala perang Badar, Masya Allah. Nggak mungkin masuk otak manusia itu Muslim akan menang. Nggak mungkin, pasti hancur. Karena perbandingannya 1000 dibanding 313 lebih kurang saat itu. Ya. Tapi karena Rasulullah dan kaum muslimin mengembalikan itu problem yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadannya itu, apa yang terjadi? Kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sahabat yang hebat, bukan Rasulullah yang kuat, bukan, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha perkasa. Nah, inilah sikap yang harus kita ambil, kita contoh, kita teladani, walaupun ya, tatkala kita menerima cobaan, tatkala kita menerima musibah, tatkala kita menerima keadaan kekalangkabutan, kepanikan, itu pasti ada pada diri kita. Tapi kita sadar bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha menolong kita, Allah memenuhi doa kita, Allah menerima tawakal kita. Itulah sikap yang kita ambil. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa maksimal mungkin, problem-problem yang kita hadapi insya Allah akan selesaikan dengan pertolongannya. Baik problem putra-putri kita, problem masyarakat kita, problem ya negeri kita, ya problem internasional yang saat ini diambang kepanikan dengan adanya perang di sana sini, utamanya saudara-saudara kita di Palestina yang sudah bertahun puluhan tahun bertahan berjuang terhadap Yahudi, Israel Yahudi laknatullah. Inilah momen bulan suci Ramadan kita mencoba meniru, menteladani para anbiya dan para rasul, para ulama-ulama, para wali-waliullah, total dalam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyerahan dan tawakal kita total dan pengakuan kelemahan kita dan pengakuan kehebatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul bulat dan sempurna, insya Allah kemenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin, muslimat, dan shaimin dan shaimat, semoga waktu-waktu makbul, waktu-waktu ijabah kita manfaatkan detik per detik, jam per jam untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.